Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah dengan harapan semoga pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini masuk semua ya. Alhamdulillah. Baik. Pada pembelajaran yang kemarin kita sudah mempelajari tentang hukum bacaan tajwid dan macam-macam bacaan mat. Ada yang masih ingat? Ayo Dimas sebutkan apa aja hukum nun mati dan tanwin. Ada idhar, ikhfa, idgham biguna, idgham bilaguna, dan iqlab. Nah, betul, pintar Mas Dimas. Nah, pada pertemuan kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang surah Al-Insyirah. Nah, pernah gak sih kalian merasa sedih, khawatir, gelisah? Contohnya sedih karena gagal dalam ujian, kemudian mainan kesayangan kalian hilang, dan juga contohnya kalian lagi dimarahi teman kalian. Nah, pernah kan kalian merasa sedih atau gelisah begitu? Bisa kita mengamalkan surah Al-Insyirah karena surah Al-Insyirah ini merupakan pesan penghibur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah akan memberi kita ketenangan hati, dan juga Allah berjanji akan memberikan kemudahan dalam kesulitan yang akan kita hadapi. Nah, mari kita membaca surah Al-Insyirah bersama-sama. Jadi habis ini Bapak membaca terlebih dahulu, kemudian sampean mengulangi surah Al-Insyirah yang diucapkan Bapak nggih. Soalnya Bapak mau dengar bagaimana perkembangan tajwid kalian setelah mempelajari hukum tajwid nun mati dan tanwin, dan juga macam-macam bacaan mat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sudah ada yang tahu apa arti dari surah Al-Insyirah ini? Belum? Nah, jadi kita bahas satu-satu ya. Nah, dari ayat pertama, bacaannya alam nashrah laka sadrak. Jadi artinya, bukankah
kami telah melapangkan bagimu dadamu. Nah, dari sini kita tahu bahwa Allah akan memberi atau menghilangkan rasa sedih dan khawatir di dalam hati kita untuk menghadapi semua yang kita hadapi atau semua kesulitan yang kita hadapi. Nah, kemudian ayat yang kedua, wa wada'na 'anka wizrak. Lanjut ayat ketiga, alladzi anqadha dhahrak. Ayat kedua, wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah meringankan daripadamu bebanmu. Ayat ketiga, alladzi anqadha dhahrak, yang memberati tanggunganmu. Nah, jadi Allah akan juga meringankan semua kesulitan yang kita hadapi atau semua masalah yang membebani kita. Nah, kemudian ayat keempat, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah meninggikan sebutmu. Nah, jadi Allah akan meninggikan derajat dan martabat kita selagi kita bertakwa dan menghadapi semua kesulitan dengan percaya bahwa Allah akan memberi kemudahan, yang dimana dalam ayat berikutnya, ayat kelima, fa inna ma'al usri yusra. Lanjut ayat keenam, inna ma'al usri yusra. Yang artinya maka sungguh setelah kesulitan itu ada kemudahan. Ayat ke-6 juga sungguh setelah kesulitan ada kemudahan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menyebutkan kalimat tersebut 2 kali dalam satu surah. Nah, Allah benar-benar menjanjikan bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, namun kita jangan ada Allah nanti masalah ini selesai sendiri. Jangan, kita harus juga menghadapi semua kesulitan dengan sungguh-sungguh. Nah, maka Allah nanti akan melihat kesungguhan kita dalam menghadapi segala kesulitan. Oh, anak ini pintar sekali, rajin, kemudian sangat berani dalam menghadapi semua tantangan, semua kesulitan dihadapi dengan sabar. Maka Allah akan turun tangan dan membantu kita menghadapi kesulitan dan meringankan beban masalah yang kita hadapi. Kemudian ayat selanjutnya, ayat ke-7, fa'idza faragta fansab. Kemudian apabila engkau telah selesai, maka sungguh-sungguhlah engkau berusaha. Seperti yang Bapak jelaskan tadi ya, kita harus berikhtiar dalam menghadapi semua masalah kita. Baru kita
uh, memasrahkan hasil yang kita usahakan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ayat selanjutnya yang terakhir, wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu saja hendaklah engkau memohon. Nah, kita berdoa meminta ampunan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah Tuhan kita, Allah Maha Esa. Gitu. Nah, Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, Bapak mau ada kuis. Nah, jadi Bapak habis ini akan menunjuk salah satu dari kalian, dan Bapak ingin bertanya tentang hukum bacaan mati dan tanwin. Nah, agar kalian kalau lupa lagi. Nah, soalnya tadi Bapak dengar bacaan kalian sudah bagus, sudah berkembang bacaan tajwidnya, namun masih ada beberapa anak yang masih kurang tepat dalam pengucapannya atau cara bacanya, gitu ya. Oke. Maka dari itu kita harus menghafal benar-benar hukum bacaan nun mati dan tanwin ini, dan juga macam-macam bacaan mat yang telah kita pelajari. Oke, langsung Bapak tunjuk ya. Mas Ubay, tolong cari bacaan nun mati dan tanwin dalam surat Al-Insyirah tadi pada ayat kedua. Bacaannya wa wada'na 'anka wizrak. Nah, ayo Bapak, ayo. Bagaimana? Adanya nun mati bertemu dengan huruf kaf. Nah, itu dibaca apa ya? Ikhfa, betul sekali. Nah, pintar Mas Pet, beri tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, kemudian siapa lagi? Mas Zaki. Cari bacaan nun mati dan tanwin dalam surat Al-Insyirah ayat ketiga. Nah, bunyinya alladzi anqadha dhahrak. Apa Mas Zaki? Ikhfa. Kenapa ikhfa? Karena ada nun mati bertemu dengan huruf ikhfa. Oh, ya betul. Alhamdulillah. Sudah hafal semua ya. Saya harap kalian semua pelajari lagi semua yang Bapak jelaskan tentang nun mati, dan tanwin, dan juga macam-macam mat, dan juga penjelasan tentang surah Al-Insyirah tadi. Ingat bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan kita harus berusaha
untuk menghadapi masalah kita dengan sungguh-sungguh dan berikhtiar kepada Allah dan memasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu Allah akan memberi kita rasa tenang dan juga menghilangkan rasa dan juga menghilangkan dan meringankan kesulitan dan masalah yang membebani kita. Begitu nggih? Cukup sampai di sini terlebih dahulu pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.